Era di mana semua terjadi lewat layar. Manusia pernah hidup di zaman batu, pernah melangkah di zaman mesin, dan kini kita hidup di zaman layar. Kita bangun bukan dengan sinar matahari, tapi cahaya dari ponsel. Kita berbicara bukan dengan suara, tapi dengan tombol dan emoji. Kita menatap dunia bukan dari jendela rumah, tapi dari feed media sosial. Teknologi bukan lagi alat, ia telah menjadi wadah utama eksistensi manusia. Kita tak lagi menjalani hidup, kita menyiarkannya. Perubahan pola hidup manusia dari fisik ke virtual. Sebelum semuanya online, kita menyentuh daun untuk tahu baunya. Kini kita hanya klik Google Images. Makan bersama berubah jadi foto makanan dulu. Belajar berubah jadi nonton video sambil buka tab lain. Kerja berubah jadi duduk diam berjam-jam. Dengan kamera menyala dan pikiran entah kemana. Manusia kehilangan ritual hidup yang bermakna. Waktu makan bukan lagi waktu berkumpul, tapi waktu berlomba mengabadikan. Kehidupan tidak lagi dijalani, tapi diarsipkan. Kecanduan digital. Mengapa otak kita takut mati listrik? Kecanduan digital bukan soal main HP kelamaan. Ini tentang mekanisme kimiawi otak yang secara terus-menerus diberi rangsangan palsu. Dopamin meningkat saat ada notifikasi. Kita senang karena merasa dibutuhkan. Tapi saat sunyi, gelisah, takut, seperti hampa. Kita hidup di dalam siklus adiktif. Scroll stimulus scroll lagi lupa hidup. Dan saat semua bisa diakses lewat layar, kita mulai berpikir, untuk apa repot-repot keluar rumah? Semuanya sudah ada di sini. Tapi kenyamanan itu menyedot waktu, energi, dan jiwa kita. Pelan-pelan, tanpa terasa. Sosial tapi sendiri. Ilusi koneksi di dunia maya. Kita punya ribuan pengikut. Tapi siapa yang datang saat kita butuh pelukan? Kita punya grup keluarga, grup kerja, grup alumni. Tapi kita lupa suara asli mereka. Koneksi tidak sama dengan kebersamaan. Online tidak sama dengan hadir. Kita belajar menyembunyikan rasa dalam emoji. Kita belajar menangis dalam diam, lalu pasang story yang ceria. Karena di dunia digital, kesedihan dianggap lemah. Padahal, rasa sakit itu bagian dari menjadi manusia. Kesehatan mental yang runtuh diam-diam. Statistik kesehatan mental meningkat. Dan sebagian besar berkaitan dengan kecanduan teknologi dan tekanan sosial media. FOMO, fear of missing out, memicu kecemasan. Perbandingan hidup di media sosial menurunkan harga diri. Terlalu sering online menyebabkan depersonalisasi perasaan tak nyata, tak hidup. Kita jadi asing dengan dunia nyata. Kita jadi asing dengan diri sendiri. Dan ini terjadi perlahan, seperti pelan-pelan menyusut, sampai akhirnya kita kehilangan kendali. Anak-anak yang tidak pernah tahu dunia nyata. Generasi sebelum ini bermain hujan-hujanan. Generasi sekarang takut kotor. Lebih kenal YouTuber daripada guru sendiri. Mereka lebih bisa baca iklan di YouTube daripada ekspresi wajah teman. Mereka tahu cara install aplikasi, tapi tidak tahu cara berdamai saat bertengkar. Apa jadinya manusia yang tumbuh tanpa emosi langsung, tanpa interaksi fisik, tanpa ruang untuk gagal, tanpa penilaian digital? Citra diri yang dibangun palsu. Di dunia online, kita bisa menjadi siapapun. Dan justru karena itulah, kita kehilangan diri. Kita menyembunyikan lelah, pasang senyum. Kita sembunyikan kesepian, pasang foto ramai. Kita merasa harus bagus terus, agar tak kehilangan engagement. Lama-lama, kita tidak tahu siapa diri kita di luar filter. Bahkan mirror selfie pun tidak jujur. Produktivitas palsu. Sibuk tapi tak pernah benar-benar fokus. Di dunia serba online, kita bisa kerja sambil rebahan. Tapi juga bisa rebahan sambil stres. Kita buka 10 tab sekaligus. Multitasking setiap waktu. Tapi hasilnya, kelelahan mental. Dan sensasi sibuk, tanpa pencapaian bermakna. Teknologi menjanjikan efisiensi. Tapi jika tidak dikendalikan, ia hanya menciptakan ilusi sibuk. Spiritualitas yang dipermudah tapi tergusur. Ibadah online. Kajian lewat TikTok. Motivasi lewat quotes pendek. Semua ringkas. Semua instan. Tapi adakah ruang untuk hening, untuk menangis dalam doa tanpa kamera, untuk merenung tanpa harus direkam? Tuhan tidak butuh koneksi internet, tapi kita lupa bagaimana cara terhubung dengannya dalam keheningan.
Manusia yang takut sendiri tapi takut berinteraksi. Kita jadi takut sepi, tapi juga canggung dalam pertemuan. Ngobrol berubah jadi chat, silaturahmi berubah jadi komen, teman sejati berubah jadi follower aktif. Kita kehilangan keberanian sosial, karena semua interaksi kini bisa diatur, bisa diketik, bisa dihapus, bisa diedit, bisa diabaikan. Tapi dunia nyata tidak bisa di-pause, dan kita tak siap menghadapinya. Manusia kehilangan arti menjadi manusia. Jika semua bisa diakses online, jika semua bisa dijalani tanpa hadir secara fisik, jika semua perasaan bisa digantikan emoji, maka apakah manusia masih manusia? Atau hanya jadi makhluk algoritma yang hidupnya dikurasi, ditentukan, dan diarahkan sistem? Hidup bukan hanya online tapi untuk dirasakan. Kita tak pernah punya teknologi sehebat ini, tapi kita juga tak pernah merasa sehampa ini. Kita tidak sedang diminta mundur dari teknologi, tapi kita sedang ditantang untuk menjadi manusia yang sadar, yang tahu kapan harus online, dan kapan harus kembali ke dunia nyata. Matikan layar sejenak. Hidup tidak sedang terjadi di sana. Hidup sedang terjadi di sini, dalam detak jantungmu, dalam napasmu, dalam kehadiranmu. Jika kamu merasa hidupmu makin cepat tapi jiwamu makin lambat, mungkin ini saatnya untuk berhenti sejenak. Tekan like dan subscribe kalau kamu ingin tetap menjadi manusia di era digital. Bagikan video ini untuk menyentuh hati mereka yang mungkin sedang lupa caranya hadir. Dan tonton video lainnya. Karena setiap konten di sini bukan untuk ditonton saja, tapi untuk menyadarkan,